BPS telah melaksanakan Susenas selama lebih dari 5 dasawarsa. Selama itu pula kita telah berhasil membuktikan bahwa data Susenas memiliki informasi yang komprehensif mengenai keadaan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Betapa strategisnya data yang dihasilkan nanti. Oleh karena itu saya berharap bahwa dalam kegiatan Susenas ini, pertama, para petugas perlu bekerja secara benar. Jangan membawa-bawa persepsi sendiri dalam menjalankan tugas. Bawa dan laksanakan SOP yang telah ditetapkan oleh BPS yang nanti akan disampaikan oleh Bu Tuti sebagai instruktur. Istilahnya jangan bawa karep sorangan, begitu nasihat kata orang Kuningan. Kedua, tepatilah waktu dalam pelaksanaan nanti di lapangan. Ketiga, semua petugas wajib melaksanakan protokol kesehatan. Jadi yang sudah dikonsumsi saja, yaitu benar-benar dikonsumsi oleh rumah tangga dan bukan berdasarkan jumlah tabung yang telah dibuka. Ya, untuk LPG, padahal LPG kan bukan ini ya, bukan makanan, tetapi ada pengecualian. Untuk LPG ini dicatat adalah yang sudah konsumsi. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Hidayat. Kebetulan saya sebagai petugas dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2021. Dalam pelatihan Survei Sosial Ekonomi Nasional kali ini sedikit berbeda dibandingkan dengan pelatihan survei pada tahun-tahun yang lalu. Dalam survei kali ini pelatihannya dilaksanakan secara daring. Tentu saja banyak sekali kekurangan dan kelemahan, terutama untuk teman-teman yang lain yang memang melakukan pelatihan di tempat lain. Tentu saja terkendala dari sinyal itu sendiri yang memang tidak stabil, sehingga mungkin beberapa poin mereka tidak menerima secara utuh. Namun hal itu tentu saja tidak menyurutkan semangat kami sebagai petugas, karena survei sosial ekonomi ini sangat-sangat penting sekali dan sebagai induk dari segala survei yang dilaksanakan oleh BPS. Salah satunya untuk menghitung indikator kemiskinan. Tentu saja saya berharap untuk survei sosial ekonomi kali ini dengan segala kekurangan, dengan kondisi yang belum memungkinkan untuk bertatap muka secara penuh, artinya kita masih menghadapi COVID-19. Tentu saja tetap untuk teman-teman semua, untuk petugas survei sosial ekonomi nasional khususnya di Kabupaten Kuningan ini tetap semangat, dan kita akan selalu mempersembahkan angka dan data statistik yang terpercaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan tentang pelatihan Susenas yang dilaksanakan secara daring, ada kekurangan, ada kelebihannya. Kekurangannya yaitu salah satunya ini diakibatkan oleh sinyal yang tidak sama di setiap daerah ya. Ada yang memang susah sekali dengan sinyal, sehingga petugas harus mencari tempat yang bisa mendukung tersedianya sinyal yang kuat gitu ya.
Terus juga tentunya dengan kondisi sinyal yang tidak stabil itu menyebabkan banyak waktu terbuang gitu ya untuk memulai pelatihan atau penyampaian materi, sehingga banyak sekali materi yang disampaikannya itu tidak lugas gitu, seperti kita tuh seperti dikejar-kejar gitu ya. Terus pada saat sekarang kalau daring itu juga jadwalnya itu dikurangi gitu, tidak seperti halnya dengan tatap muka. Kalau tatap muka kita menggunakan waktu sebanyak 24 jam, sementara kalau daring itu hanya 19 jam, itu pun belum terganggu dengan tadi ya sinyal yang misalnya petugas belum masuk sampai kita bisa kehilangan waktu sejam atau 2 jam. Terus juga kita tidak tahu ya peserta itu serius atau tidak mereka menyimak atau mengikuti materi gitu, kan tidak kelihatan ya, kecuali kalau kita wajibkan mereka itu harus on untuk video. Tetapi kan untuk materi aja kadang-kadang sinyal tidak kuat ya, sehingga kita diberikan keringanan untuk tidak menyertakan video atau tidak mengaktifkan video. Terus juga ini sebenarnya tidak keefektifannya itu kurang gitu, karena setiap kita menyampaikan materi, terutama kalau di situ ada petugas yang baru, itu contoh ataupun kasus batas itu mereka kurang jelas gitu ya. Kita seharusnya kan memaparkan atau menyampaikan kepada mereka dengan memberikan contoh yang tertulis, atau misalnya diserahkan ke masing-masing petugas, misal ditugaskan untuk mengisi kuesioner. Nah di sini kurang sekali ya, meskipun ada yang namanya kita itu role playing ataupun praktek pengisian kuesioner, karena waktu yang tidak memungkinkan atau tidak terbagi, sehingga sudah itu tidak dilaksanakan gitu. Terus juga kalau misalnya kelebihannya ya ada kelebihan, jadi kita itu bisa menghemat biaya yang kalau misal dilaksanakan secara tatap muka kita harus menyediakan fasilitas ini ya, akomodasi konsumsi gitu ya. Kalau ini hanya cukup menyediakan mungkin kuota saja. Tetapi tetap dengan segala keterbatasan ya, kita sebagai insan BPS ya yang tugasnya yaitu menyediakan data, itu tetap kita harus semangat ya, harus bekerja sesuai dengan SOP dan konsep definisi yang seharusnya atau sesuai dengan tujuan dari survei tersebut ya. Karena tujuan survei tersebut atau hasil dari survei tersebut itu akan menentukan arah kebijakan pemerintah ya, untuk tentunya untuk kemajuan ataupun untuk mengevaluasi pembangunan dan program-program yang sudah pemerintah laksanakan. Itu mungkin ya. Terima kasih.